Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas tentang seorang lelaki yang telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu telah menghilangkan nyawa 100 orang. Akan tetapi karena niatnya yang sangat kuat untuk bertaubat, orang itu pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah ini terdapat dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dikisahkan, pada suatu hari di zaman Bani Israel, hiduplah seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Namun, lelaki itu ingin segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ia pun pergi bertanya kepada masyarakat di daerah itu tentang orang yang paling alim di muka bumi tinggal. Ia pun ditunjukkan kepada seorang rahib atau pemuka agama dari kalangan Bani Israel. Maka ia pun pergi menemui rahib itu. Ketika sampai di rumah rahib, lelaki pembunuh itu pun bertanya, "Wahai rahib, aku ingin bertanya kepadamu, jika orang telah membunuh 99 nyawa, apakah taubatnya masih diterima?" Rahib itu pun menjawab, orang seperti itu tidak akan diterima taubatnya. Mendengar jawaban rahib seperti itu, ia pun kecewa dan marah. Maka ia pun langsung membunuh rahib itu, sehingga genaplah 100 nyawa yang telah ia hilangkan. Kemudian lelaki itu pergi bertanya lagi kepada orang-orang tentang orang yang paling alim di muka bumi tinggal. Maka ia pun disarankan untuk menemui seseorang yang sangat alim yang tinggal di suatu tempat. Setelah itu, lelaki itu pun pergi ke tempat orang alim itu. Ketika telah sampai di rumahnya, lelaki itu berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu, jika orang telah membunuh 100 nyawa, apakah taubatnya masih diterima?" Orang alim itu menjawab, "Tentu masih diterima. Siapakah yang akan menghalangi dirinya dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku menyarankanmu agar setelah dari tempat ini, pergilah ke suatu tempat yang dimana orang-orang tersebut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempatmu itu adalah tempat yang sangat jelek, yang penuh dengan kemaksiatan." Setelah itu, orang itu pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Namun, ketika berada di tengah perjalanan, kematian pun menjemputnya. Akhirnya, terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Karena terjadi perselisihan antara dua malaikat, maka datanglah malaikat yang lain dalam bentuk manusia. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab pun sepakat untuk menjadikan malaikat itu sebagai hakim atas perselisihan mereka. Malaikat itu pun berkata, "Ukurlah jarak kedua tempat, yaitu jarak antara tempat kemaksiatan yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini." Lalu kedua malaikat itu pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka dapatkan bahwa lelaki pembunuh itu lebih dekat dengan tempat yang ia tuju daripada tempat kemaksiatan yang ia tinggalkan. Sehingga ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surga. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.